الحمد لله الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah adalah mutlak. Arti kemutlakan di situ adalah apapun yang terjadi, bagaimanapun, kapanpun, dimanapun, bahwa bersyukur kepada Allah itu adalah melekat pada perasaan jiwa rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau rasa syukur kepada Allah tidak melekat pada jiwa rohaniah kita, maka yang muncul adalah kecongkaan. Oleh karena itu, kesyukuran kita selalu tempelkan pada jiwa kita untuk selalu kita bisa mengembangkan dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kesyukuran tidak ada pada jiwa kita, tidak mampu orang itu meningkatkan takwa. Yang ada adalah kesombongan. Kesombongan jikalau itu terbina di dalam diri dan jiwa kita, akhirnya yang muncul adalah kecongkaan. Ketika kecongkaan yang muncul mewarnai jiwa kita, yang muncul adalah bukan kema'rufan, tapi akhirnya akan muncul kibria, dan akhirnya dia tidak mampu melihat kebesaran Allah, apalagi mampu melihat kebesaran orang lain. Berarti orang yang tidak bisa bersyukur tidak mampu melihat kebesaran Allah dan tidak mampu melihat kesuksesan orang lain. Yang ada adalah hanya kesombongan dirinya sendiri, yang seolah di dunia ini yang hebat hanya dirinya. Dan ini sangat berbahaya ketika generasi kita yang masih muda, yang akan datang, ini tidak mempunyai kerendahan kesyukuran di hadapan Allah. Yang muncul adalah kesombongan. Apakah ini yang akan dihasilkan oleh pendidikan di dunia kita di Indonesia? Maka ini harus hati-hati. Saat ini, saat kita memulai pendidikan maba mahasiswa baru, kalau di sekolah SD, SMP, SMA baru, semuanya itu harus ditata pemikirannya supaya mereka mempunyai kesyukuran kepada Allah, mempunyai ketakwaan kepada Allah, mempunyai keimanan kepada Allah, sehingga kelak menjadi orang pandai dan pintar dan ahli. Keahliannya bisa di-cover oleh akhlak kemuliaan. Kalau kepandaiannya tidak di-cover, tidak dilumpuhi oleh akhlak kemuliaan, maka ilmunya akan
justru melahirkan kecongkaan baru dimanapun dia berada. Maka tidak heran banyak orang pandai, pinter, ahli, tapi tidak bermoral. Tidak heran dimanapun banyak orang hebat, orang pandai, pinter, segala hal bisa, tapi tidak mempunyai akhlak. Berapa orang juga banyak yang pandai, yang hebat, yang pinter, dan yang mempunyai jabatan tinggi, tapi tidak mampu melihat orang lain bahwa keberhasilannya juga karena kebersamaan kita dengan orang lain. Secara filosofis tidak mungkin orang itu hebat kecuali ada orang lain. Tidak mungkin orang itu kaya kecuali ada orang lain. Tidak mungkin orang itu sehat walafiat kecuali orang lain ada. Maka mutlak bahwa kita mampu memandang orang lain itu lebih hebat, itu lebih mulia, dan itu lebih bijak. Itu mutlak bagi kita setiap orang. Sehingga ketika kita berada dimanapun sudah mencapai ketingkatan yang tinggi, kita tetap akan ingat bahwa kita melihat apa yang ada di bawah kita. Kalau keilmuan dan amal soleh, lihatlah di atas kita. Tapi kecongkaan dan ketidaksabaran itu tidak mampu melihat orang lain lebih hebat daripada kita. Mudah-mudahan filosofi akhlakiyah ini dimiliki oleh setiap para calon atau mahasiswa baru yang sekarang ini sedang akan mulai, dan juga bagi mereka yang akan menutup masa-masa kuliah di suatu perguruan tinggi. Sehingga dimanapun dia berada, semakin hebat, semakin ilmunya tinggi, semakin keahliannya tinggi, dia semakin tunduk di hadapan Allah terutama, dan tunduk di hadapan siapapun yang ada. Berarti bisa andap asor, wani ngalah, luhur wekasani. Maka suatu ungkapan, seorang bijak ulama besar mengatakan bahwa adna darajat al-malu huwa adna darajatur rizq. Harta itu merupakan suatu tingkatan derajat rezeki yang paling rendah. Sekali lagi, harta, mungkin kekuasaan, mungkin juga segala hal yang dia banggakan, itu merupakan rezeki Allah yang paling rendah. Dengan catatan quote and quote, jikalau dia tidak bisa menggunakan, memanfaatkan, dan melihat harta itu secara hakiki. Kalau dia mampu melihat harta itu secara hakiki, karena harta itu hakikatnya adalah milik Allah, maka oleh karena itu betapapun dia kaya, dia tetap merasa bahwa dia al-fakir di hadapan Allah. Tapi jikalau tidak mampu melihat seperti itu, maka harta adalah tingkatan rezeki yang paling rendah. Lalu yang kedua, seorang ulama lalu menambahkan bahwa al-suhbatul ibn, bahwa seorang anak yang bisa mencapai suatu kemuliaan karena punya akhlak, solahiyatul ibn, punya kesalihan, maka anak ini ketika dia belajar mempunyai ilmu, mempunyai kemampuan, inilah menurut orang bijak itu merupakan derajat yang tertinggi. Maka oleh karena itu, kita bagi orang tua harus mampu berpikir. Anak kita sekolahkan, kita kuliahkan, niatnya mau jadi apa? Minta maaf, kalau dia mengambilnya prodi teknik, ingin jadi insinyur yang baik, ingin jadi ini dan itu. Kalau dia fakultas kedokteran, ingin jadi dokter yang hebat. Kalau dia ilmu politik, ingin jadi presiden yang kokoh. Kalau dia ingin jadi ini, jadi itu, semuanya, kalau niatnya seperti itu salah niat. Maka ketika kita mau menyekolahkan, mau belajar, mau kuliah, niatnya hanya satu. Minta ridho Allah untuk menghilangi kebodohan.
Minta ridho Allah untuk menghilangi kebodohan. Mengapa kebodohan menjadi hal yang harus kita hilangkan? Karena pepatah ulama juga mengatakan, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuhnya yang paling hebat adalah kebodohannya itu sendiri. Sekali lagi, bahwa an-nasu a'da'u ma jahilu. Musuh bebuyutan di dalam diri seseorang itu adalah kebodohan. Maka seorang ulama mengatakan juga, banyak orang sekarang hebat, tapi ketika dia berbicara kan justru ditertawakan oleh anak kecil. Karena kehebatannya itu tidak menggunakan kebijakan yang ada dalam keilmuan yang dia miliki. Karena kehebatannya dia tidak pernah memandang bahwa kehebatannya itu untuk kebaikan orang lain. Bahwa kekayaannya dia juga harusnya juga kekayaan dimanfaatkan untuk kesejahteraan orang lain. Maka akhirnya dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang begitu banyak manfaat bagi orang lain. Maka ukurannya manusia itu adalah bagaimana dia manfaat peran untuk dirinya tentu, keluarganya tentu, tapi juga sebanyak mungkin untuk orang lain. Maka oleh karena itu pepatah tadi mengatakan kam min kibar, berapa banyak orang yang hebat tapi ketika berbicara, ketika dia ngambil kebijakan, mengambil keputusan justru ditertawakan oleh anak-anak kecil. Tapi banyak mungkin orang sekolahnya rendah, dibahasakan dalam bahasa Arab kam min sighar. Banyak orang yang kecil, tapi ketika dia berbicara, justru orang yang hebat-hebat terdiam, tidak bisa berbicara apa-apa. Karena apa? Karena dia tersentak dengan apa yang dibicarakan. Anak kecil, meskipun dia itu ilmunya sedikit, tapi akhlak kemuliaannya tinggi. Maka orang yang besar, yang hebat, tidak bisa berbicara apa-apa. Ketika anak kecil berbicara, harusnya anak kecil berbicaranya kurang baik, tapi karena anak kecil ilmunya mungkin tidak sebegitu banyak, tapi ilmunya bermanfaat dan ilmunya dilandasi dengan akhlak kemuliaan. Maka oleh karena itu sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita mencari ilmu, bersekolah, kuliah, berniat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya ulama itu mengatakan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala atmamil rizq. Ridho Allah dalam segala hal itulah merupakan kesempurnaan rezeki. Jadi sekali lagi bahwa ridho Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan kesempurnaan, paling sempurna rezeki yang kita miliki. Konotasinya berarti dia itu orang hebat, pinter, sehat, walafiat, tapi akhlaknya mulia. Akhirnya Allah meridhoinya, dan itulah merupakan suatu rezeki yang tertinggi, rezeki yang paling hebat, the best. Itulah yang harus kita capai. Maka akhirnya suatu pepatah juga ulama namanya Abu Duraidin pada kurang lebih abad ke-6 Hijriah. Dia berkata, "An-nasu alfun minhum kawahidin wa wahidun ka alfin in amrun ana." Apa itu artinya? Bahwa orang itu satu, tapi dengan fungsi dan dengan kedudukannya, dengan akhlak kemuliaannya itu lebih hebat daripada yang 1000. Mengapa? In amrun ana, karena dia ada kepedulian. Kepedulian dalam hal apapun. Orang peduli berarti bukan untuk dirinya sendiri, tapi peduli mungkin dimanapun berada untuk orang lain. Untuk kekurangan yang harus kita perbaiki, untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena itu peduli. Tapi sekarang ini menjadi bencana karena apa? Orang hebat, orang kaya, orang pinter
tapi sangat individual dan egois. Karepe mlebu swarga dhewean. Padahal kalau mlebu swarga dhewean enggak indah, karena keindahan itu adalah kebersamaan. Mudah-mudahan beberapa hal yang saya sampaikan, maka oleh karena itu tadi di awal saya katakan Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada kita semuanya dan dia memberi ceramah kepada kita. Hal yang paling utama di dalam pendidikan itu yang paling awal adalah pendidikan keimanan, paham ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Maka dasar paling utama untuk apapun, boleh di dalamnya, di atasnya bangunan yang besar, kekayaan, keutamaan, kehebatan, tapi dasarnya harus keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ini bisa tercapai kita semuanya di masa-masa mendatang. Kita semuanya bisa akan mencapai titik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Wa akhiran wa hadza nad'u Allah subhanahu wa ta'ala asa an yakuna Allah subhanahu wa ta'ala yurdina fi kulli amrin wa 'amalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah aslih lana dinana allati hiya 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan min kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin 'alaina fi sakratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.